Hai semua, kita lanjutkan lagi ya pembahasan mengenai teori akuntansi. Sekarang saya akan memaparkan tentang penalaran atau reasoning. Penalaran adalah proses berpikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi suatu keyakinan terhadap suatu pernyataan atau asersi. Menentukan secara logis dan objektif apakah suatu pernyataan valid, benar atau salah sehingga pantas untuk diyakini atau dianut. Struktur penalaran terdiri atas masukan, proses, dan keluaran. Unsur atau komponen dari penalaran: 1. Pernyataan atau asersi, 2. Keyakinan, 3. Argumen. Proses dan struktur penalaran contohnya digambarkan pada gambar seperti itu. Asersi sebagai elemen, kemudian adanya argumen. Selanjutnya timbul keyakinan bahwa asersi konklusi benar atau valid. Arti penting dari argumen yaitu serangkaian asersi beserta inferensi atau penyimpulan yang terlibat di dalamnya. Simpulan dinyatakan pula dalam bentuk asersi, merupakan bentuk rasional akan kebenaran suatu pernyataan. Argumen membentuk, memelihara, atau mengubah keyakinan. Asersi yaitu penegasan tentang sesuatu hal atau realitas yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau ungkapan. Pengkuantifikasi asersi yaitu untuk membatasi asersi universal atau umum menjadi spesifik dan menentukan hubungan inklusi, eksklusi, saling isi. Pengkuantifikasinya terdiri dari sedikit, banyak, tak semua, beberapa, semua. Contoh dari penyajian asersi: makna atau arti, misalnya semua badan usaha milik negara adalah perusahaan pencari laba. Struktur atau bentuk, semua A adalah B. Contoh diagramnya seperti di gambar tersebut. Ada hubungan eksklusi dan hubungan inklusif. Hubungan eksklusi, tidak satupun A adalah B sama dengan tidak satupun B adalah A. Hubungan inklusif, semua A adalah B dapat bermakna tidak semua B adalah A. Hubungan saling isinya digambarkan pada diagram seperti itu. Beberapa B adalah A. Tanpa diagram tidak diketahui apakah ada sebagian A yang bukan B, semua A adalah B, B sama dengan A. Asersi menyangkal semua B adalah A. Asersi menegaskan tidak semua B adalah A. Beberapa B adalah A tidak selalu sama dengan tidak semua B adalah A. Interpretasinya, beberapa B adalah A secara umum digambarkan seperti diagram yang dimaksud pada sebelah kiri, beberapa B adalah A. Atau pada diagram sebelah kanan, menyangkal semua B adalah A, menegaskan tidak semua B adalah A. Interpretasi dari diagram contoh ini, meja bundar biru atau meja biru bundar. Jenis dan fungsi asersi. Jenis asersi terdiri dari 1. Asumsi, 2. Hipotesis, 3. Pernyataan fakta. Fungsinya yaitu sebagai pernyataan premis dan konklusi. Kaidah atau prinsipnya, kredibilitas konklusi tidak dapat melebihi kredibilitas terendah premis-premis yang diajukan dalam argumen. Keyakinan merupakan kebersediaan untuk menerima bahwa suatu asersi adalah benar tanpa memperhatikan apakah argumen valid atau tidak, atau apakah asersi tersebut benar atau tidak. Probabilitas keyakinan, keadabenaran, bukan pendapat, bertingkat, berbias, bermuatan nilai, berkekuatan, veridikal, berketertempaan. Berikut gambaran mengenai anatomi argumen. Ada premis 1, premis 2, premis 3, kemudian konklusi. Indikator argumen. Ada 2, indikator premis dan indikator konklusi. Indikator premis ada contohnya yaitu oleh karena, mengingat, dengan asumsi bahwa, jika. Indikator konklusi ada beberapa, yaitu oleh karena itu, dengan demikian, maka, sehingga, sebagai akibatnya.
Cara mengenali prinsip atau kaidah interpretasi terdukung. Jenis argumen ada dua, deduktif dan non-deduktif. Non-deduktif terdiri dari induktif, analogi, sebab akibat. Argumen deduktif yaitu argumen yang simpulannya diturunkan dari serangkaian asersi umum yang disepakati atau dianggap benar. Disebut premis baik mayor maupun minor. Pada umumnya berstruktur silogisme sehingga disebut argumen logis. Premis mayor, contohnya, semua binatang menyusui berparu-paru. Premis minor, kucing adalah binatang menyusui. Konklusinya, kucing berparu-paru. Kriteria kebenaran argumen deduktif. 1. Kelengkapan, 2. Kejelasan, 3. Kesahihan, 4. Keterpercayaan. Kebenaran konklusi dalam argumen deduktif adalah kebenaran logis, bukan kebenaran empiris. Kriteria kebenaran logis: 1. Semua premis benar, 2. Konklusi mengikuti semua premis, 3. Semua premis dapat diterima. Hubungan premis dan konklusi: bila konklusi mengikuti premis secara logis, kebenaran logis konklusi bergantung pada kebenaran semua premis. Argumen induktif yaitu argumen yang simpulannya merupakan perampatan atau generalisasi dari keadaan atau pengamatan khusus sebagai premis. Generalisasi menjadikan argumen induktif merupakan argumen ada benarnya, bukan argumen pasti benarnya atau logis. Contohnya, premis 1 biji jeruk dari karung A manis rasanya. Premis satunya, beberapa biji berikutnya manis rasanya. Konklusinya, semua jeruk dari karung A manis rasanya. Ada benarnya tetapi dapat salah, tidak pasti benar. Perbedaan argumen deduktif dan induktif. Argumen deduktif contohnya ada premis 1 dan premis 2. Premis 1 semua burung berbulu, premis 2 bebek berbulu. Konklusinya bebek adalah burung. Itu pasti benar. Kemudian argumen induktif. Premis 1 beberapa burung dapat terbang, premis 2 bebek adalah burung. Konklusi bebek dapat terbang. Boleh jadi benar atau ada benarnya. Untuk meyakinkan perlu dilekatkan tingkat keyakinan, misalnya 90% atau 95%. Argumen sebab akibat, yaitu argumen untuk mendukung bahwa perubahan faktor tertentu disebabkan oleh faktor yang lain. Kriteria penyebabannya: 1. Faktor sebab bervariasi dengan faktor akibat. Ini hubungan efek sebab akibat. 2. Faktor sebab terjadi sebelum atau mendahului faktor akibat. 3. Tidak ada faktor lain selain faktor sebab yang diidentifikasi. Kecohan, yaitu keyakinan semu atau keliru akibat orang terbujuk oleh suatu argumen yang mengandung cacat atau tidak valid. Orang dapat terkecoh akibat taktik membujuk selain dengan argumen yang valid. Orang dapat mengecoh atau terkecoh itu lantaran beberapa hal. 1. Karena stratagem, 2. Salah nalar, 3. Aspek manusia dalam berargumen. Kecohan lantaran stratagem itu dapat terdiri dari contohnya persuasi tak langsung, membidik orangnya, penyampaian masalah, misrepresentasi, imbauan cacah, imbauan otoritas, imbauan tradisi, dilema semu, imbauan emosi. Kecohan lantaran salah nalar itu berdasarkan menyangkal anteseden, pemaksaan, perampatan lebih, parsialitas, pembuktian dengan analogi, merajukan urutan kejadian dengan penyebaban, menarik kesimpulan pasangan. Ketegaran ilmiah dan prinsip ketersalahan bukan salah nalar. Kecohan lantaran aspek manusia, yaitu karena puas dengan penjelasan sederhana, kepentingan mengalahkan nalar, sindroma tes klinis, merasionalkan daripada menalar, persistensi, fiksasi fungsional. Demikian pemaparan kali ini. Selamat belajar, semoga kita senantiasa sehat dan bahagia.